Iya, Halo gimana? Pak. Halo Bu. Nah, ini pemirsa baru aja selesai nih dialognya. Iya, alhamdulillah. Aman lancar ya Pak ya? Aman lancar, alhamdulillah. Ini Bapak mau balik ke kantor lagi kan ya Pak ya? Iya. Saya sabotase dulu sopir Bapak, saya nyepirin Bapak ya? Oh boleh. Tapi nanti Wah, perjalanan. tapi nggak dibawa kemana ini kan? Justru itu Pak, karena kita kan tetanggaan nih Kalau nanti sebenarnya kan. hubungin dulu anggota saya supaya dia nanti dikawal di pinggir jalan nanti Justru itu Pak, kita kan tetanggaan nih sebenarnya. Iya, Tapi saya ajak keliling dulu Bapak. Oke. Habis itu baru. Dan sepanjang perjalanan saya bakal banyak tanya Pak. Iya, gitu ya. Iya. Silakan. Nah ini Pak, sebelum kita jalan, saya juga mau gerbek dulu isi mobil Bapak. Oh ya, Ya. siap. Boleh ya Pak ya? Boleh. Pemirsa, mobilnya udah di depan, langsung aja kita cek apa sih isi mobilnya Pak Dandim. Oke, Wah, Pak. ini bahaya ini ya. Tentara dicek-cekin mobil. Dari Mobilnya. depan Pak. Dari depan. Boleh. Ya. Ya. Nah, Ya, boleh. kita lihat Ya. nih ada apa. Tara! Ini pemirsa, kalau di depan sih nggak ada apa-apa lah ya. Paling ada minuman dan ya Pak, itu bekas apa itu? ini nih. Ada plastik. Iya. Ini biasa duduk di sini siapa Pak? Depan. Ini tempat ajudan ya, Ajudan ADC ya, ya. ajudan. Ini ADC ya. Nah, tara, kita lihat nih pemirsa. Wow, ada apa aja nih? Nih. Oh. Ada buku ya Pak ya? Oh iya. Terus itu apa sih? Itu apa itu Pak? Itu baju PDU saya bawa karena nanti siang ada serah terima jabatan Kepala Staf Operasi Korem gitu. Jadi supaya kita nggak bolak-balik, jadi udah kita bawa. Nanti gitu. habis dari sini siang kita ganti pakaian baju PDU langsung lagi berangkat ke Korem. Langsung berangkat ke Gitu Korem. ya, gitu. Terus ini tongkatnya Bapak ada dua Iya, ternyata. Kenapa kalau takut ketinggalan yang satu Enggak, masih ada? kalau ini kan beda. Kalau ini kan lebih simpel ya. Jadi kalau memang kita harus pergi kemudian harus bawa tas, ini bisa dipendekin. Kayak ini payung lebih ya Pak, simpel bisa lebih simpel gitu ya. Oke, ada sendal juga di sini. Nah, Iya. di belakang nih pemirsa, nih kayaknya Iya. janjian banyak isinya nih. Iya Pak. Iya, waduh. langsung. Cemas Bapaknya saya. langsung cemas. Saya. Aduh, apa ini? Aduh. Kita lihat nih pemirsa. Ini. Iya. Harus Coba. angkat ya. Ini udah di. Tada! Wah, Tenang, ini. Pak, aman. Jadi ini memang kerja kita ya. Iya. Jadi karena kita saat ini melakukan kegiatan ketahanan pangan, jadi memang mohon maaf memang mobil kita settingannya tidak rapi gitu ya. Karena yang penting kita siap untuk melaksanakan tugas. Jadi kemana kita pergi kita siap. Ada sepatu bot, ada ini, ada sepatu olahraga. Jadi kita tetap harus bisa berolahraga. Itu kotak-kotak itu baju olahraga, celana olahraga, alat minum. Ini semuanya udah lengkap. Turun kita ke lapangan action. Baju kayak gini bisa ganti, ini bisa ganti baju PDL. Jadi ini memang udah disiapkan settingnya. Pokoknya lengkap ya Pak ya, kalau perlu ganti baju, ganti sepatu, pokoknya udah di lapangan aman, kita gitu ya. langsung ganti. Ini bootsnya ada dua deh pemirsa. Iya betul. Ganti sepatu PDL udah siap ini. Jadi memang kita settingannya setting lapangan. Oke. Iya, Oke makasih. Pak, udah siap ya Pak ya? Iya. Oke, saya bantu. Iya. Nah, ini Bapak udah siap ya? Saya ajak keliling dulu. Boleh. Ya, kira-kira setengah jam lah Oh, gitu iya, ya Pak ya. Boleh. Langsung aja nih pemirsa, kita jalan. Kita antar Bapaknya ke kantor, tapi karena kita deket, jadi kita ajak keliling dulu biar obrolan kita panjang. Iya. Oke, Mas, silakan. Iya. Aduh. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa safety belt-nya, Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aktivitas Bapak apa aja nih kegiatannya? Iya, hari ini memang kegiatan kita untuk hari Sabtu ini memang lebih banyak kegiatan formal ya. Memang pagi ini tadi saya habis melaksanakan kegiatan dialog di RBTP tentang bagaimana peran dan keterlibatan Kodim 0407 Kota Bengkulu dalam rangka untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Setelah itu paling nanti saya setelah ini pulang ke kantor, ngelihat administrasi kantor, kemudian meyakinkan juga kegiatan
Tentara Manunggal Membangun Desa. Jadi kita ini sekarang nih mau persiapan pembukaan, upacara pembukaan tanggal 19 nanti. Oh. Iya, di Kabupaten Benteng ya. Nanti ada TMMD itu tanggal 19 akan dibuka serentak di seluruh Indonesia. Oh, Iya. gitu. Itu sambil monitor itu, kalau ada waktu nanti setelah itu juga saya cek langsung ke lapangan untuk meyakinkan kesiapan upacara pembukaan itu bisa berjalan lancar. Yang saat ini saya udah menugaskan perwira saya, kepala staf Kodim juga udah turun ke lapangan untuk meyakinkan pada saat upacara pembukaan nanti bisa berjalan lancar. Gitu Karena ya, nanti siang kan ada serah terima jabatan kepala staf operasi Korem ya. Nah, jadi kita juga akan berangkat ke Korem, jadi memang waktunya agak padat gitu ya untuk kegiatan hari ini. Oke, wah, padat ya. Memang biasanya Bapak kalau berangkat ke kantor jam berapa, pulang jam berapa sih, Pak? Oh, aktivitas pagi kalau berangkat ke kantor kan jam 7 kita sudah apel. Tentunya kita ya sebelum apel jam setengah 7 kita sudah harus ready di kantor ya. Sudah harus ready di kantor gitu. Oh, gitu. Iya. Ada apel gitu ya, Ada Pak, biasanya? apel, sudah diatur ya. Karena kegiatan TNI ini kan ada kegiatan yang program, ada kegiatan yang non program. Maksudnya itu adalah kegiatan yang program ini yang memang sudah ditetapkan oleh Mabes Angkatan Darat ya. Kegiatan-kegiatan Kodim gitu ya. Nah, kalau yang non program ini adalah yang tidak ditetapkan oleh, maksudnya yang tidak ada dalam ketentuan dari Mabes TNI Angkatan Darat, itu di atas kreativitas, inovasi masing-masing pejabat atau masing-masing komandan satuan gitu. Yang tentunya atas petunjuk juga dari Komandan Korem, Bapak Pangdam gitu. Jadi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mendukung pemerintah daerah lah ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, supaya meyakinkan semua berjalan dengan baik apa yang diharapkan. Dan pulangnya biasanya jam berapa nih Bapak pulang dari kantor? Ya tergantung ya. Tergantung ya. Kalau secara normal kita pulang jam-jam 5 gitu. Cuman kadang-kadang jarang normal ya. Ya itu Jadi, masalahnya. Jarang normal tuh lebih dari itu ya, Pak lebih ya. dari sana. Itu sehari paling seminggu paling yang bisa pulang jam segitu ya sampai ke rumah ya. Iya. Itu paling ya seminggu sekali lah. Tapi lebih dari situ ya paling sudah kadang-kadang sholat maghrib juga udah di lapangan. Di lapangan ya. Gitu ya. Karena kan mendukung ketahanan pangan ini kan jarak jangkaunya kan cukup jauh ya. Kayak saya misalnya gini. Ada di Kabupaten Benteng, kita lagi misalnya di Tabo Penanjung. Kan perjalanan dari Penanjung aja udah sekitar 45 menit. Nah, kalau kita misalnya bersama Poktan sana sudah sore sekitar jam-jam 5 gitu, setengah 6. Ini kan sudah mepet waktunya kan. Sudah mepet waktunya gitu. Mereka pulang ke rumah, sedangkan kita ya pulang dulu. Nanti mampir ke Koramil, sholat sama anggota dulu di situ, baru nanti pulang ke rumah gitu ya. Waduh. Iya. Nah, kita agak random nih obrolannya, nggak apa-apa ya, Pak. Bapak aslinya orang mana sih? Dibesarkan di mana? Iya. Ya, alhamdulillah TNI Angkatan Darat memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi di kampung sendiri. Oh, asli Bengkulu berarti ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Saya memang saya kelahiran Lampung saya memang ya. Orang tua dulu sempat merantau ke Lampung, lahir di Lampung sana, tapi tidak lama saya orang tua kembali lagi ke Bengkulu. Saya dibesarkan di Curup. Iya, saya besarkan di Curup. Saya SD 88 dulu ya di Sukowati. Tapi kemarin saya pas ke Curup itu saya lihat mana SD saya dulu ya. Sekarang udah nggak lagi. Jadi ini saya bilang, waduh SD saya dulu udah nggak ada. Katanya ceritanya nih udah digabung sama SD 73 atau SD 72 ya. Gitu. Jadi sekarang itu udah jadi beda tempatnya gitu. Saya SMP-nya dulu SMP 2. Ya di Sukowati Curup, SMA-nya saya SMA 1 Curup. Jadi saya memang besar-besar di Curup ya. Iya, di Curup. Habis dari SMA, kemudian gimana tuh perjalanannya? Ya, saya dari SMA 1, saya alhamdulillah ya berkat doa dari kedua orang tua ya alhamdulillah saya bisa masuk ke
Taruna Akademi Militer. Jadi saya mas 98, saya daftar sekali, langsung lulus gitu ya, langsung lulus. Dan pendidikan saya keluar dari Akademi Militer itu tahun 2001. Makanya saya kalau sekarang ini orang banyak mengatakan tentang oh nanti masuk tentara itu bayar, oh ada yang menjanjikan ini masuk tentara ini apa namanya, saya bisa masukkan, saya punya link, ini punya link. Loh saya sendiri aja nggak bisa kok masukkan orang kayak gitu. Yang bisa itu saya membina, mengarahkan mereka untuk lulus, caranya gitu ya. Untuk lulus. Yang harus kamu siapkan apa? Kiat-kiatnya. Begitu ya, Pak ya. Ya apalagi kayak sekarang ya, Bu ya. Jadi TNI Angkatan Darat saat ini sedang membuka peluang yang luas untuk pemuda-pemuda Indonesia dimanapun berada untuk bisa bergabung kepada TNI Angkatan Darat. Khususnya kalau saya menghimbau ya adik sana segalo di Bengkulu nih, ayo berbondong-bondong bergabung kepada TNI Angkatan Darat. Karena di Bengkulu ini nanti akan berdiri batalion lagi ya, akan berdiri batalion lagi, ada batalion teritorial pembangunan, ada batalion kesehatan, ada batalion artileri Medan, dan Zipur yang ada di Benteng itu nanti akan menjadi batalion Zipur gitu. Jadi banyak kuotanya banyak sekali, banyak sekali. Sayang kalau pemuda-pemuda yang memang punya keinginan ya untuk mengabdikan diri ke bangsa dan negara melalui jalur TNI ini sayang kalau kesempatan ini dilewatkan. Gelombang pertama Tamtama kemarin tutup tanggal 7. Yang semulanya tuh sebenarnya tutupnya tuh tanggal 29 Januari. Tapi iya, akhirnya diundur tanggal 3 Februari, diundur lagi tanggal 7 Februari. Kenapa diundur itu? Karena ingin memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda untuk ikut gabung. Ayo gabung, kalian kami kasih kesempatan. Nah, ini nanti insya Allah mudah-mudahan di pertengahan tahun ini nanti akan dibuka secaba atau bintara. Bintara kuotanya juga banyak sekali. Bintara. Kemudian nanti di akhir tahun ada Tamtama gelombang kedua. Jadi ini kesempatan emas. Makanya kemarin saya sempat upload di media sosial, saya di status WA, ayo adik sana kesempatan emas, jangan lewatkan, bergabung segera ke TNI Angkatan Darat gitu. Hilangkan persepsi, hilangkan namanya tuh mindsetnya yang mengatakan dihantui, dihantuin sama orang-orang nggak jelas itu loh. Ini yang merusak ini nih ya kan. Wah kalau masuk pakai duit, padahal masuk gratis gitu. Ya. Dan kalau mau tahu kiat-kiatnya bisa tanya langsung ya Pak ya. Iya. Yang penting karena gini ya, tidak ada sesuatu hal itu bisa dicapai dengan instan. Iya benar. Tidak ada sesuatu hal tujuan itu yang bisa dicapai tanpa usaha. Maka usaha itu kata orang usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, apa yang harus ditempuh sama mereka itu tentunya mereka harus menyiapkan kesehatan. Lo kalau nanti mau tes di bulan 6, ya sekarang dong dicek kesehatannya. Tanyain apa sih standar TNI Angkatan Darat itu mau masuk itu apa cek. Nah, cek di DKT, cek apa, saya mau cek kesehatan, mau masuk tentara. Nanti mereka yang mengarahkan. Oke, yang kamu cek tuh ini. Cek kesehatannya. Yakinkan, nanti kan oh ternyata saya punya kendala kesehatan ini. Obatin dong. Karena waktunya masih panjang. Kalau ya besok mau daftar hari ini cek kan nggak ada waktu lagi ke cek kesehatan. Apalagi fisik. Fisik kan nggak bisa dibina seinstan itu. Kemampuan dia berlari, pull up, sit up, gitu. Harus latihan. Nah, sekarang orang bertanya, loh iya Pak, tapi kan nggak tahu Pak cara berlatihnya. Jangan takut, di Kodim sudah menyiapkan pelatih-pelatih untuk melatih pemuda-pemuda yang mau masuk. Oh iya? Iya, Koran juga udah menyiapkan juga, Batalion 144 di Kompi itu juga ada juga. Gitu. Yang melatih pemuda-pemuda yang mau bergabung sama dia.
tinggal datang, Pak saya mau latihan, standarnya fisik untuk masuk TNI itu seperti apa Pak? Iya. Nah sekarang karena daftarnya mungkin 6 bulan 6 bulan lagi, lagi, gitu setahun ya. lagi gitu. Makin panjang waktunya makin bagus ya Pak makin ya, bagus. latihannya. Betul, makin bagus. Jadi kalau sudah disiapkan yang nonsen lah, ya kan, nggak masuk gitu Iya, kan. bener. Sehat sudah, ya kan, fisik bagus, semua administrasi sudah ditata, ijazahnya. Jangan sampai nama ijazah di SD sama nama ijazah di SMP Beda. kurang 1 huruf aja, nggak bisa. Iya. Nah ini harus mungkin diurus kan gitu ya, atau di akte berbeda sama di Iya, di ijazahnya ijazah. sekolahnya gitu kan. Nah tapi yang tidak kalah penting juga, yang masuk ke TNI itu tentunya harus mendapatkan SKCK dari pihak kepolisian. Jadi intinya tidak pernah bermasalah dengan kriminal gitu. Jadi kalau sudah masuk keluar tempat lembaga permasyarakatan ya nggak bisa gitu. Makanya ya jadilah pemuda-pemuda yang baik. Ya, benar. Ya, gitu. Benar. Punya tujuan hidup, ya kan? Apa sih tujuan hidup itu? Mau kemana kita? Direncanakan. Mau jadi apa? Gitu. Iya. Nah ini Bapak jadi tentara nih emang cita-cita dari dulu, dari kecil? Atau terfikirnya ketika sudah SMA atau gimana? Nah, makanya saya sampaikan tadi ya, saya menghimbau ini. Awalnya juga saya juga nggak tahu juga TNI ini, gitu. Jadi saya pada saat sekolah SMA dulu, saya ada taruna yang datang ke sekolah memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara masuk akademi militer, gitu. Makanya sekarang juga saya menghimbau, saya sampaikan kepada seluruh prajurit dan saya udah mengingatkan terus, dan memang sudah dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0407 ini dan jajaran Korem Garuda Emas ini di seluruh Bengkulu ini, termasuk di seluruh Indonesia, itu masuk ke sekolah-sekolah menyampaikan, mensosialisasikan supaya orang tahu. Karena mungkin banyak juga yang tidak tahu. Ada rasa takut bahwasanya ada dibilangin bayar lah, ada yang rasa takut bagaimana membina fisiknya, apa-apa kesiapannya harus disiapin. Nah, saya dulu tergugah begitu. Oh Pak, gini nih, saya lihat gini kan, oh ini kayaknya bajunya. Nah dulu saya tertarik baju ya awalnya. Oh, ini kayaknya bajunya keren juga ya, Mantai Union. Wah, ya udahlah saya bilang, kayaknya ini bagus ini. Alhamdulillah ya, dan ibaratnya juga penyampaian mereka itu kok sejalan dengan pemikiran saya gitu kan. Oh, ini kayaknya keren ini kalau masuk tentara ini kan. Oh, ini laki ini kan. Gitu. Padahal cita-cita awalnya dulu jadi apa Pak? Oh iya, saya dulu kalau cita-citanya dulu sebenarnya saya pengen jadi guru. Melenceng banget, nyebrang banget ya dulu Pak. saya mau jadi guru dulu. Saya pikir gini kan, wah saya mau jadi guru dulu ya kan. Karena saya pikir dulu, bukan saya pikir ya, karena memang menurut saya guru itu pekerjaan yang mulia gitu ya, mulia sekali ya. Bisa mendidik, bisa mengarahkan, bisa memberitahu orang yang semulanya tidak tahu. Coba, karena saya juga bisa seperti ini juga karena ada guru ya. Bener. Diberitahu gini ya. Nah, jadi saya pernah wah, karena pada saat sekolah itu juga kan saya pernah ngelihat mungkin ada kok dia susah mengerti misalnya, atau kok saya susah mengerti, bukan dia. Kok saya pelajaran ini kok pas dia ajarkan sama guru ini kok saya kurang mengerti ya. Atau mungkin ada cara lain gitu ya yang harus diajarkan guru ini. Nah, saya pengen belajar bagaimana cara orang yang tidak dia bisa mengerti, saya bisa tularkan supaya dia bisa mengerti gitu. Nah, gitu saya dulu tuh. Jadi tergugah gitu. Tapi ternyata berubah pikirannya Pak ya. Setelah ngeliat gini, oh mantap juga ini ya kan. Nah, dan setelah ada pengarahan seperti itu, seperti yang saya katakan, mereka mengajak saya untuk menyiapkan seperti ini penyiapannya. Gitu. Saya ikutin. Cek kesehatan katanya. Udah saya cek kesehatan. Oh latihan lari, saya latihan lari. Pull up, oh saya siap pull up, sit up, saya siapkan sedini mungkin. Berapa lama itu Bapak mempersiapkan diri waktu itu Pak? Saya kebetulan datang saat itu, mereka datang itu pada saat saya udah kelas 3 ya. Sudah kelas 3. Jadi saya ketika mereka datang, ya udah saya langsung persiapan. Langsung saya persiapkan. Nah kan Bapak nih abis itu masuk Akmil ya Pak ya? Kemudian tahun berapa tadi? 2001 saya keluarnya, 98 saya masuk. Nah pertama kali tugas Bapak di mana Pak? Oh penempatannya? ya,
Saya dibesarkan di satuan tempur ya. Jadi saya Letnan 2, setelah saya lulus saya ditempatkan di Salatiga di Batalion Infanteri 411 62 Kostrad. Saya dibesarkan di satuan Kostrad. Jadi di situ awalnya, kemudian saya pindah ke Solo, tetap di Kostrad. Kemudian saya sekolah. Kemudian saya pernah dinas juga di Jambi. Nah, dinas sebagai di situ ada kepala staf Kodim juga, saya pernah jadi kepala staf Kodim di Jambi. Perwira seksi operasi Korem gitu juga pernah, perwira seksi latihan. Kemudian saya sekolah lagi, saya kembali ke Kostrad. Saya menjadi komandan batalion di tempat saya menjadi waktu saya Letnan 2. Ya, sebenarnya lagi iya, gitu ya, Pak, ya? lebih mudah memimpinnya karena saya sudah tahu karakter ya, bener. karakternya mereka itu saya sudah kenal. Jadi saya diberikan kesempatan sama TNI Angkatan Darat untuk menjadi komandan batalion di tempat saya pertama kali menjadi perwira. Dibesarkan di situ. Jadi berapa lama itu Pak di sana? Saya jadi komandan batalion 1 tahun lebih sedikit lah. Saya jadi 1 tahun lebih sedikit di situ. Setelah jadi komandan batalion situ saya baru pindah ke Jambi. Saya pernah jadi komandan Kodim juga di Jambi. Ya, jadi komandan Kodim di Jambi. Kemudian setelah jadi komandan Kodim di Jambi, saya kembali ke Kostrad lagi, ke divisi 1 Kostrad. Tempat saya memang dibesarkan dari Letnan 2. Kemudian saya dipercaya untuk dinas di Mabes Angkatan Darat sebelum saya berangkat ke sini. Jadi sebelum saya jadi komandan sini, saya tinggal di Mabes. Oh gitu. Berapa lama Bapak di Mabes Pak? Ya 1 tahun. 1 tahun gitu ya. Karena, kok bisa akhirnya balik lagi ke sini tuh gimana tuh ceritanya Pak? Wang, bukan kalau dinas di Bengkulu ini pertama kali. Oh iya. Iya. Awalnya saya kalau jadi komandan Kodim kan di Jambi ya. Di Jambi. Kalau saya di Bengkulu ini, ya saya bilang tadi mungkin TNI Angkatan Darat memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk bisa mengabdikan diri kepada daerahnya. Gitu ya. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak kepada TNI Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Darat yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mengabdikan diri di kampung sendiri. Gitu ya. Nah itu dari semenjak, maksudnya dari perjalanan Bapak tuh ya tadi, tapi balik ke Bengkulu sering lah ya Pak ya? Apa misalnya udah jarang juga gitu pas balik ke sini baru gitu kan agak kaget gitu lihat Bengkulu? Paling ya kalau kembali pas cuti saja. Oh pas cuti ya? Cuti. Kadang-kadang cuti kan kadang-kadang pernah sampai 2 tahun, 3 tahun baru pulang sekali melihat keluarga di sini, melihat orang tua ya maksudnya. Karena terbentur sama pelaksanaan kegiatan tugas operasi. Kalau dulu kan tugas operasinya kan lama ya. Setelah itu dievaluasi mungkin oleh pimpinan pertimbangan-pertimbangan tertentu, saat ini tugas operasi tidak terlalu lama. Kalau dulu kita tugas operasi itu bisa sampai 1,5 tahun gitu kan. Pernah tugas operasi ke Ambon, saya pernah ke Aceh, pernah ke Papua juga sudah pernah juga. Wah, dari sekian banyak tempat itu tadi Pak, yang paling berkesan di mana? Kalau dibilangan paling berkesan, menurut saya ya seluruh wilayah Indonesia ya berkesan semua ya. Semuanya baik-baik, masyarakat Indonesia juga dengan karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi disitulah keragaman bangsa. Jadi keragaman itu adalah sebagai kekayaan negara ya. Harus kita sikapi dengan bijak. Bapak ada pengalaman yang tidak bisa terlupakan gak sih Pak? Maksudnya dukanya gitu kan, suka dukanya lah gitu sepanjang perjalanan Bapak jadi seorang tentara. Yang kalau perang di mana gitu Pak, misalnya hampir tertembak gitu kan, itu mengerikan. Iya, saya pelaksanaan pas saya Letnan 2 dulu baru kita masuk ke batalion, kita langsung berangkat ke tugas ke Aceh. Saat itu kan ada darurat militer 1 dan militer 2 ya di Aceh ya. Tahun 2000 saya berangkat dulu ke Aceh itu tahun 2003. Ya, tugas 1,5 tahun nanti di situ di Aceh itu ya. Namanya kita, walaupun kita sudah dididik di akademi militer, tapi itu kan dunia pendidikan.
ini kan bukan dunia nyata berperang ya. Setelah itu kita langsung terjun ke lapangan itu ya harus Pertaruhkan nyawa ya, Pak. harus membawa keselamatan anggota sekian banyak, meyakinkan mereka ini aman sehingga mereka bisa pulang kembali bersama anak dan istri dan keluarganya gitu. Itu kan tanggung jawab yang cukup berat. Berat ya, Pak, Iya, ya, karena kita harus meyakinkan. Selain kita meyakinkan kita aman, kita harus meyakinkan prajurit yang kita bawa juga harus aman. Ya itu. Jadi ya itu pengalaman pertama ya. Jadi itu nggak mungkin kita bisa lupa kan. Pengalaman pertama kali kita langsung berangkat tugas operasi, Iya. membawa anggota untuk bertempur di hutan atau mencari orang-orang yang tidak sejalan dengan jalannya negara Republik Indonesia. Yang mau memisahkan diri saat itu kan. Nah, itu sih. Itu ini gak sih Pak, kalau kayak begitu tuh takut apa? Udah tinggal berserah diri lagi gitu kali ya Pak ya? Ya. Tapi semboyan dalam TNI itu lebih baik kita mandi darah di medan latihan daripada kita pulang Oh gitu. nama di daerah operasi gitu. Jadi nggak apa-apa kita berkeringat, mandi keringat, bila perlu kita berdarah-darah saat melaksanakan kegiatan latihan, tapi pada saat pelaksanaan operasi kita siap gitu. Jadi kita yakin karena kita udah dididik ya kan, dengan oleh pelatih-pelatih yang sudah profesional mendidik kita dengan berbekal ilmu kemiliteran yang kita terapkan. Yang penting kita sesuai SOP, insya Allah aman di daerah operasi gitu. Berarti jadi tentara tuh nggak boleh cengeng ya Pak ya? Oh iya. Ya, kan? Bapak pernah nangis nggak kalau begitu Pak? Iya. Ya kalau sebagai manusia biasa rasa sedih pasti ada. Iya kan? Tentara aja kan juga manusia ya kan. Rasa sedih pasti ada gitu ya kan. Di daerah operasi sedih. Tapi kita lebih pada tugas kita sebagai abdi negara yang menegakkan kedaulatan negara. Gitu. Itu yang harus kita kokoh kita dalam itu. Karena ini udah menjadi janji dan sumpah prajurit kita. Ya kan? Nah, itu. Jadi meyakinkan negara Indonesia tetap berdaulat, negara Indonesia tetap ibaratnya tidak dalam jajahan negara luar gitu. Atau meyakinkan negara Indonesia tidak ada yang bisa memisahkan diri dari negara kesatuan. Iya. Bapak punya hobi nggak nih? Hobi ya. Kalau hobi ini tentunya kalau tentara sebenarnya kalau dibilang hobi ya memang saya latihan, mungkin tugas operasi itu hobi ya. Hobi kita tugas operasi untuk meyakinkan teman, bukan berarti kita berharap bahwasanya negara Indonesia ada daerah operasi, tidak gitu. Teman itu memang punya tantangan tersendiri. Terus gini, memang kebanggaan seorang prajurit itu adalah tugas operasi. Penghargaan tertingginya seorang prajurit itu ya tugas operasi. Jadi itu mungkin hobi ya. Nah, tapi kalau yang dalam kehidupan sehari-hari, saya senang paling ya main bulu tangkis gitu bulu tangkis. Ya. Berarti tadi tuh perlengkapan bulu tangkis di belakang ya Pak ya? Itu ada perlengkapan bulu tangkis, tenis juga ya gitu. Kalau sama anggota-anggota main volley, ya intinya olahraga semua kita senangi ya, dalam rangka kita juga menjaga hubungan atau supaya tingkat kedekatan kita dengan prajurit itu lebih erat ya. Oh, berarti Bapak punya jadwal rutin nih ya Pak ya, misalnya untuk main bulu tangkis, main tenis gitu, ada jadwal rutinnya nggak di dalam 1 minggu gitu? Ya kalau jadwal rutin dibilang hampir kita tidak pakai jadwal terlalu rutin karena kadang-kadang sudah dibikin jadwal rutin, kadang-kadang tidak terlaksana juga gitu kan. Jadi udah kira-kira kalau gitu ya? Tapi kalau pagi hari kita memang ada jadwal rutin ya. Maksudnya lari bersama dengan prajurit seperti mungkin hari Jumat gitu ya. Hari Selasa kita olahraga bersama-sama gitu, itu udah. Tapi untuk saya pribadi misalnya olahraga di misalnya bersama dengan teman-teman di luar atau dengan anggota di tempat klub-klub seni itu sulit untuk dijadwalkan. Kita lebih mengutamakan tugas
tugas pokok keseharian Hmm. TNI. Ya, gitu. Biasa main di mana Pak Bapak kalau misalnya kayak tenis atau bulu tangkis? Ya, Apa kalau Kodim punya lapangan lapangan sendiri ya? lapangan bulu tangkis di Korem punya tuh di Gedung Juang bagus, lapangan tenis Oh, di iya. Korem juga bagus, Oh, lapangan di tenis Gedung bagus. Juang juga ada lapangan. Ada di dalam bulu Gedung Juang tangkis. tuh ada tuh lapangan bulu tangkis bagus, keren. Tapi nggak bisa buat ini orang umum. Oh Cuman- bisa, Soalnya bisa. saya juga main bulu tangkis. Ini, Pak. nah ini yang salah persepsi nih Bu nih ya kan. Jadi Iya. banyak orang yang takut sama TNI, takut sama asrama TNI. Padahal asrama TNI itu adalah milik masyarakat. Itu asrama itu milik kita bersama. Semua boleh kok masuk, tapi ada prosedur Iya, heeh. yang harus dilewati. Iya, betul. Kalau masuk penjagaan ya dipanggil dulu, ditanya, tinggalkan KTP, dicek. Nanti tahu-taunya yang masuk teroris. Ya kan? Iya, iya. Gimana jalan ceritanya kalau asrama terjadi ini kan? Iya, Ah, iya, benar. kita meyakinkan asrama kita aman. Tapi masyarakat boleh datang, masuk. Kalau ada sarana olahraga, ya kita nikmati bersama. Ini kan dibangun dari uang negara, uang Iya. rakyat, bukan Iya. uang negara. Iya, Uang iya. rakyat. Uang rakyat. Iya benar. kan? Masa rakyat nggak boleh? Iya. Nanti boleh dong Pak saya Boleh main bulu lah. tangkis di situ. Iya. Boleh. Bapak pasti punya moto Iya. atau prinsip hidup nih. Apa? Oh iya. Kalau saya sih bekerja dengan ikhlas, tulus. Jadi berani, tulus dan ikhlas. Selanjutnya Tulus kita dan serahkan sama Allah. Oke. Selanjutnya serahkan. Iya, serahkan sama Allah. Karena gini, suka duka kita tetap harus bersyukur. Iya kan? Iya. Karena dibalik dari ujian dan cobaan itu pasti ada hikmah yang bisa kita petik dan pasti ada pembelajaran. Iya. Ujian dan cobaan itu kan adalah satu proses pembelajaran. Nah, itu yang harus kita ingat baik-baik. Iya, iya. Ya, kalau saya sih gitu aja. Yang penting kita pokoknya berani, tulus, ikhlas. Apa yang menjadi tugas kita lakukan saja. Selanjutnya kan biarkan Allah. Karena kalau manusia kan, kalau kita berserah atau minta dari manusia kan terbatas. Ya. Hanya Tapi kalau berencana Allah, ya Pak ya, iya, manusia. manusia perlu dikasih tahu. Tapi kalau Allah kan maha tahu. Iya, benar sekali. Baik yang kita lakukan maupun tidak kita lakukan, manusia mungkin tidak tahu dan harus dikasih tahu. Tapi kalau Allah tidak perlu kita tahu, Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Benar. Ini ada Ya. pertanyaan terakhir Apa nih lagi? Pak. Ini biasanya saya selalu berikan pertanyaan ini Ya. ke tokoh-tokoh yang saya sopirin gitu Pak. Oke, ya. Kalau mendeskripsikan diri Bapak dengan 3 kata, itu apa yang cocok? Oh, apa ya? Mendeskripsikan saya dengan Tentang 3 diri Bapak, iya dalam 3 kata saja. saya belum ya, contohnya gimana nih? Misalnya nih, Pak. Gimana nih? Tegas, Oke. tentang diri Bapak gitu Oh, kan. Atau kalau saya iya, nih misalnya apa iya. gitu. Iya. Nanti dikirain orang kita narsis gitu ya Enggak, kalau kita Bapak. mengatakan Kita itu. harus mengenali diri sendiri Pak. Kalau saya orangnya gampang bergaul, Supel berarti apa ya? supel, tegas, Tegas. santun. Santun. Iya. Kayaknya kalau supel kelihatan ya pemirsa ya, Iya. asik diajak ngobrol ya. Iya. Tapi Bapak ini umur berapa sih Pak? Dari tadi belum ini loh, akhirnya tahun saya berapa? tahun 80 ya, berarti sekarang 45, insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi ulang tahun. Oh iya, yang paling terpenting mungkin saya sampaikan moto juga hidup saya adalah berbaik-baik dengan keluarga dan orang tua. Baik-baik, keluarga dan orang tua. Iya. Karena bagaimanapun juga Oh Pak, iya, ya, betul. itu Jadi gini. penting. Bahagiakan keluarga, anak, istri, dan kedua orang tua. Insya Allah akan membahagiakan kita dan mempermudah semua urusan Oke. jalan hidup kita. Ya. Ya, jadi terima kasih banyak. Kalau saya sih, saya sangat terima kasih banyak. Karena sampai dengan saat ini saya bisa duduk dan berdiri seperti saat ini, memegang amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jabatan ini tidak terlepas dari peran seorang istri saya yang sangat luar biasa. Wow, Iya. keren. Atas dukungan anak dan istri saya yang bagus. Oke, Mbak. Oke Pak, kita Ayo, turun, kita udah makasih. sampai. Nah itu tadi pemirsa, oh jadi kalau udah selesai turun ada lapor-laporan dulu gitu ya Pak ya? Jadi gini, Heeh.
Itu prosedural yang disiapkan oleh TNI atau SOP, Oh, SOP di gitu. kesatrian. Kalau seorang komandan masuk pertama kali itu ada piket jaga itu dia laporan, meyakinkan bahwasanya kesatrian ini dalam kondisi aman. Aman. Jadi komandan bisa masuk. Kalau dia lapor kesatrian tidak aman, komandan naik lagi kasih perintah berikutnya. gitu. Komandan naik lagi, saya ajak lagi keliling. Oke, Iya, ada pemirsa. masalah apa Terima gitu. kasih banyak Iya, Bapak sudah iya, dikasih makasih. kesempatan untuk ngobrol-ngobrol Iya, bareng. Luar biasa sekali. Semoga tadi obrolan kita menginspirasi Iya, banyak orang, apalagi di luaran sana yang pengen jadi tentara seperti Pak Widi Iya, gitu ya. iya. Wah, tadi udah di-spill kiat-kiatnya sedikit ya Iya, Pak ya. iya, Makasih iya. banyak loh Pak. Iya, iya, sama-sama. Dan pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Disopirin RB TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Disopirin RB TV di hari dan jam yang sama, tentu saja dengan tokoh yang tak kalah keren lainnya.